Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, dalam video ini saya mencoba untuk menguraikan cara menyusun bab 2. Saran saya, sebelum kalian menyimak video ini, sebaiknya kalian menyimak video sebelumnya berkenaan perihal konsep penulisan kutipan, agar nanti kalian tidak bingung dalam penerapan penulisan kutipan tersebut dalam salah satu subbab yang ada di bab 2 ini. Oke, langsung saja. Langkah yang pertama adalah lihat dulu judul kalian. Kemudian setelah kalian melihat judul kalian, kalian identifikasi variabel X dan variabel Y-nya. Ada apa saja? Jika memang ada variabel X saja, lihat variabel X-nya apa. Nah, jika ada dua variabel, maka ikuti cara saya. Lihat, pisahkan dulu antara variabel X dan variabel Y. Jika judulnya adalah pengaruh penggunaan media bergambar terhadap kemampuan menulis narasi siswa dan seterusnya, maka variabel X-nya adalah penggunaan media bergambar. Variabel Y-nya adalah kemampuan menulis narasi. Oke, berarti teori yang inti yang harus kalian cari adalah apa yang dimaksud dengan variabel X kamu. Dan juga apa yang dimaksud dengan variabel Y kamu. Jika judul yang tadi saya contohkan, maka teori inti yang harus saya cari adalah apa yang dimaksud dengan media gambar berseri. Lihat nih, ada teori inti. Gitu ya. Kemudian, variabelnya berarti paragraf narasi. Saya harus mencari apa itu yang disebut dengan paragraf narasi. Tapi, untuk sedikit memberikan gambaran apa itu media gambar berseri, maka kita perlu bahas teori umumnya dulu. Apa? Ya karena media gambar berseri termasuk ke dalam salah satu media pembelajaran, maka ya singgung sedikit apa yang disebut dengan ya media pembelajaran begitu. Kemudian nanti kalau sudah itu membahas media pembelajaran, kamu bahas salah satunya. Salah satunya adalah teori inti kamu apa? Ya media gambar berseri. Cari definisi-definisi menurut para ahli. Ini juga sama nih, para ahli juga. Di sini juga. Maksudnya apa sih klasifikasi? Ya cari yang eh, bagian-bagian atau klasifikasi dari teori inti kamu. Misalnya paragraf narasi. Nah, paragraf narasi itu syaratnya apa? Makanya diklasifikasikan di sini. Atau mungkin ada jenis-jenisnya. Tulis di sini gitu. Jadi artinya ada tiga teori yang harus kalian kumpulkan. Teori umumnya, teori inti, dan teori klasifikasi. Kalau kamu ingin membahas teori intinya saja, silakan, tidak masalah. Kalau mau dengan ini, ya silakan, lebih lengkap lagi berarti. Gitu. Kemudian sama juga dengan variabel Y. Tadi variabel Y-nya adalah kemampuan menulis narasi. Berarti kamu cari pengertian paragraf narasi itu apa. Gitu. Tapi sebelum itu, bahas dulu apa itu paragraf di sini. Gitu. Atau mungkin dari bahasa. Bahasa dulu, kemudian ke paragraf. Dari paragraf ke paragraf narasi. Bisa jadi begitu kalau mau banyak. Ya, pilihan ada tangan kalian. Mau pilih yang mana. Tapi saran saya cukup tiga aja ya. Tiga teori ini. Tapi dalam tiap teori itu ada banyak pengertian-pengertian berdasarkan para ahli. Jadi satu teori umum atau satu teori inti ini jangan cuma satu teori. Usahakan banyak teori yang kalian kutip. Makanya di pertemuan sebelumnya mungkin saya pernah bilang kumpulkan teori-teori yang berkenaan dengan judul kalian. Nah, nanti diaplikasikan di sini. Gitu. Nah, kemudian di sini juga sama ya, klasifikasi klasifikasi dari teori inti yang sebelumnya apa narasi narasi atau bukan ya narasi misalnya. Di sini apa gitu ya kira-kira begitu. Kalian cari saja banyak di e-book sekarang ya, di buku yang sudah tercetak. Bisa juga kalian cari di jurnal ya, artikel yang diterbitkan di jurnal internet ya. Cari saja. Silakan. Oke, slide.
Selebihnya maka itu ada tugas kalian. Kemudian kurang lebih begini ya, kurang lebih tampilannya begini. Saya tidak menampilkan secara sempurna. Bisa kalian lihat saja judulnya bab 2 landasan teori, kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, lagi-lagi tiap perguruan tinggi nanti punya gaya selingkung yang berbeda, maka ikutilah gaya selingkungnya. Kemudian poin pertama adalah landasan teori. Nah, inilah yang perlu kalian tulis dengan cara kutipan yang pernah kita bahas di video sebelumnya. Itu. Jadi sebelum kalian membahas apa itu bahasa, apa itu narasi, apa itu media gambar berseri, maka kalian buat sebuah pengantar di sini. Pengantarnya untuk memudahkan tujuan penelitian, menulis, memaparkan beberapa teori dan seterusnya. Ditulis aja. Pengantar, ya. Tidak perlu banyak-banyak pengantarnya, cukup 2 sampai 3 paragraf. Kemudian di bawahnya poin anak subbab, ini adalah judul bab, ini adalah subbab, ini anak subbabnya. Anak subbab yang pertama berarti membahas ya teori umum tadi. Kalau teori intinya adalah narasi, berarti teori umumnya bisa bahasa, bisa paragraf juga. Nah, ini teori umumnya yang saya pakai adalah bahasa dulu. Nah, sebutkan apa yang disebut dengan bahasa. Nah, kita aplikasikan ini teorinya. Nah, jika kamu lihat ternyata ini masuk ke dalam kutipan tidak langsung gitu ya. Kemudian sama nih, Plato dalam Hayat mengutarakan. Nah, ini masuk ke dalam kutipan langsung panjang. Nah, ini agak berantakan ya, sebetulnya ini dimajukan sebetulnya. Di tab, kemudian lurus dan juga ini spasinya ini adalah 1. Jika spasi ini 1,5 atau 2, maka ini spasinya 1 berubah. Karena ini kutipan langsung panjang gitu. Ya, bisa kamu lihat ya. Jadi isi dari kutipan langsung panjang ini terpisah dengan sumbernya, misalnya Plato dalam Hayat mengutarakan. Nah, ini nggak langsung ditaruh di sini nih kutipannya, melainkan diturunkan. Kemudian di tab semua sebetulnya ini ya, sebaris ini harus di tab semua. Kemudian spasinya 1 seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini juga sama nih, berlainan dengan itu. Source dalam Anam dan Rosadi berpendapat. Nah, ini kutipan langsung lagi yang saya pilih. Ya, kutipan langsung yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian di sini ada, kita lihat di sini. Di sini ada tanda kurung siku. Nah, kurung siku itu tujuannya adalah mengoreksi tulisan-tulisan yang salah dari sumber aslinya. Itu jika dari sumber aslinya ada tulisan yang salah, jangan diperbaiki. Jika kutipan langsung yang kalian pilih, maka cukup menandai ya yang salah itu dengan kurung siku. Kalau misalnya nggak ada yang salah, maka jangan dipaksakan ada kurung siku. Nah, kalau ini masuk ke dalam kutipan tidak langsung, maka kurung siku tidak perlu dicantumkan. Mengapa? Katanya salah, Pak. Ya kan boleh diubah kalau di kutipan tidak langsung. Ini kan kutipan langsung. Jadi nggak boleh mengubah sama sekali apa yang ada di tulisan aslinya walaupun itu salah. Cukup mengutip dengan kurung siku. Nah, oke teman-teman, bisa kamu lihat ya. Dalam satu teori apa yang dimaksud dengan bahasa, kita bisa melihat ada 1, 2, 3 teori. Bahkan lebih tuh ada lagi. Ya, ini teori yang keempat. Ini teori yang kelima. Nah, dari teori-teori itu, mengapa sih Pak harus banyak? Nggak hanya 1 aja, Pak. Tujuannya untuk menyimpulkan, menarik sebuah gambaran umum, menarik sebuah simpulan, apa ternyata secara umum yang disebut dengan bahasa. Kalau cuma 1 teori, maka kita terfokus pada 1 teori dan kita nggak tahu teori yang lain. Kita nggak bisa menyimpulkan. Nah, makanya ambil beberapa teori, kemudian kita ambil benang merahnya. Kira-kira apa sih persamaannya? Jangan dikutip semua ya, jangan diambil semua dari 5 teori tadi, tapi diambil kesamaannya. Itulah simpulan. Tuh. Dan lanjutkan apa itu paragraf, kemudian nanti apa itu narasi, dan seterusnya. Jadi satu teori paling tidak ada tiga pengertian dari para ahli.
yang sudah kalian dapatkan dari buku, dari jurnal, ataupun yang lainnya. Nah, kurang lebih begitu ya. Ini cara yang pertama. Mengumpulkan dulu dalam satu paragraf, dikumpulkan tuh, makanya ada konjungsi dalam kesempatan lain. Kemudian di sini ada berlainan dengan itu. Nah, ini konjungsi-konjungsi yang menyambungkan dari teori yang satu, teori kedua, teori ketiga, dan seterusnya. Oh, ini harus jalan dengan itu, ya kan? Ada mana lagi? Hmm, sebagai pelengkap. Nah, ini masuk ke dalam konjungsi yang menghubungkan antara teori yang satu dengan teori yang lainnya. Kemudian disimpulkan di akhir. Itu cara yang pertama. Ini lebih sedikit nih, caranya lebih simpel. Kumpulin dulu dengan beberapa teknik penulisan atau teknik kutipan, pilih saja yang mana, kemudian disimpulkan. Nah, ada cara yang lebih kompleks lagi. Ini yang diharapkan oleh beberapa kampus. Salah satunya adalah ya program studi pendidikan bahasa Indonesia. Mengharapkan satu teori, satu paragraf. Kamu bisa melihat di sini nih. Ini satu teori dari Carroll yang menjelaskan apa itu bahasa. Anggaplah begitu contohnya ya. Kemudian setelah teori ini kamu tulis dengan menggunakan kutipan ini, lihat berdasarkan teori tersebut. Nah, ini ada komentar. Jadi sebelum kita masuk ke dalam teori selanjutnya, teori yang ini kan teori yang kedua nih. Sebelum kita menjelaskan teori yang kedua ini, maka kalian perlu mengomentari teori yang ada di atas. Berdasarkan teori tersebut, penulis dapat memaknai bahwa, nah itu kamu simpulin sendiri. Kemudian kalimat yang ketiga nih, ini kalimat yang ketiga, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bahasa merupakan apa. Nah, ini berarti dalam satu paragraf ada 3 kalimat. Kalimat yang pertama adalah teorinya, kalimat yang kedua adalah komentarnya, kalimat yang terakhir adalah simpulannya. Jadi sistemnya SKS, sumber, komentar, dan simpulan. Begitu. Dalam satu paragraf ada 3 kalimat yang isinya cukup untuk satu teori beserta komentar dan juga simpulannya. Kemudian paragraf yang kedua itu adalah teori yang kedua. Kemudian ya dikomentari lagi. Ya, dikomentari tuh, kemudian disimpulkan. Artinya apa? Artinya satu teori, satu paragraf dan akan lebih banyak penulisannya. Nah, itu yang diinginkan di prodi bahasa Indonesia khususnya. Ini juga sama. Tuh, satu paragraf, satu teori. Ada berdasarkan teori tersebut, berarti ada komentarnya. Kemudian ada oleh karena itu, berarti simpulannya. Bukti ya, bukti bahwa satu teori, satu paragraf disertakan oleh komentar dan simpulan. Ini juga sama. Sama juga. Dan nanti diakhiri dengan satu kesimpulan. Ya, sama seperti yang tadi, ya, sama seperti yang tadi kita bahas di cara penulisan yang pertama dan teruskan nanti di hakikat-hakikat yang lain. Itu. Lanjut ya. Setelah setelah landasan teori ada penelitian yang relevan. Nah, penelitian relevan ini di beberapa kampus dibutuhkan. Ya, di beberapa kampus juga tidak dibutuhkan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencari ya jawaban-jawaban dari penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan kita. Penelitian yang relevan tidak harus sama persis dengan tulisan kita. Maksudnya apa sih penelitian relevan? Kalian meneliti, punya judul. Bisa jadi judul kalian itu ada yang mirip dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Apakah yang harus kalian cari harus sama persis? Tidak. Yang mirip. Variabel X dan variabel Y kebetulan sama nih. Tapi objeknya berbeda. Itu tuh yang relevan. Pak, tapi nggak penelitian saya ini Pak baru Pak. Bahasannya baru. Belum ada sama sekali yang mirip. Cari yang paling mirip. Entah hanya satu variabelnya yang mirip. Ya. Entah objeknya yang hampir mirip dan lain sebagainya. Yang jelas yang relevan, yang ada hubungannya dengan penelitian kalian. Nah, yang perlu kalian tulis adalah apa judulnya sehingga dikatakan relevan, nama penulisnya siapa, perguruan tingginya apa, atau instansi yang lainnya apa, kemudian simpulan penelitiannya apa. Gitu. Kemudian lanjutkan, jika ada 2, tulis 2, jika 3, 3, 4, 5. Tapi nanti akan ada aturan ya, perlu beberapa penelitian relevan. Tapi jangan memaksakan juga, karena bisa jadi tidak ada sama sekali yang relevan. Tapi usahakan cari yang paling mirip. Lanjut.
Ini poin yang B. Oke, ini hipotesis penelitian. Sebetulnya hipotesis bisa kita lihat ada pengaruh atau tidak. Nah, hipotesis itu adalah dugaan sementara ya. Dugaan sementara apakah ada pengaruh atau tidak. Atau signifikan atau tidak signifikan. Sebetulnya bisa berkaca dari sini. Kalau dari penelitian yang sebelumnya ternyata lebih banyak berpengaruh atau pengaruhnya lebih banyak yang signifikan, maka bisa jadi hipotesisnya itu ya signifikan atau yang lainnya. Ya, intinya hipotesis itu ada dua, ya ada yang berpengaruh, HA itu berpengaruh, HO tidak ada pengaruh. Ya, kira-kira begitu. Lanjut. Poin yang terakhir adalah kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir merupakan uraian umum, bisa dikatakan sebagai rangkuman, ya, rangkuman dari teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita sudah membahas bahasa, maka tulis bahasa itu apa, paragraf itu apa, macam-macam paragraf itu apa. Buat paragraf hingga antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya itu berkesinambungan. Dari bahasa ke paragraf, kalau nggak ada penghubungnya maka akan jomplang ya dari bahas paragraf. Maka perlu perlu ada kalimat penyambung nih sebelum kita membahas paragraf. Anggaplah begini, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang berarbitrer, sistem lambang bunyi arbitrer. Paragraf adalah seperangkat kalimat, nggak nyambung kan? Nah, buat satu kalimat nih yang terakhir nih agar mereka nyambung. Penelitian ini terfokus pada salah satu satuan bahasa yaitu paragraf. Paragraf adalah nah nyambung kan? Buat juga dengan paragraf-paragraf selanjutnya. Begitu, ya. Kurang lebih begitu. Ini lanjutannya dan silakan mencoba. Itulah cara penulisan bab 2. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.